منهم تاريم الغناء. Melanjutkan sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah keucap kemarin ya janjinya ya, meneruskan bagaimana pernikahan atau nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas atau mendengar cerita bagaimana di umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 21 tahun beliau memulai dalam yang pertama di umur 21 tahun beliau memulai dalam bagaimana mengembala kambing. Ya, mengembala kambing, kemudian beliau masuk dalam perniagaan. Jadi di umur balitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan seorang anak yatim dan piatu. Di balitanya beliau dalam keadaan yatim. Di umur 6 tahun meninggallah seorang ibunda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di umur 6 tahun setelah dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dididik oleh kakek beliau, yaitu pertama Sayyiduna Abdul Muttalib. 2 tahun lamanya tinggal bersama kakek beliau. Di umur 8 tahun meninggallah kakek beliau. Di dalam didikan kakek beliau Rasulullah banyak didikan bagaimana bertemu dengan para pejabat-pejabat luar Mekah, bagaimana bertemu dengan orang-orang raja-raja yang dari luaran Mekah, tamu-tamu luar negeri, diajak oleh Abdul Muttalib kakek beliau bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena Sayyidina Abdul Muttalib ada seorang raja, seorang pemimpin di Mekah. Beliau dari umur 6 tahun sudah melihat bagaimana cara menyelesaikan masalah, sehingga ada salah satu perkara masalah di waktu zaman Abdul Muttalib masih hidup, Rasulullah menyelesaikan langsung. Di umur 8 tahun sudah mendapatkan didikan tersebut. Abdul Muttalib meninggal, kemudian dididik di rumah paman beliau yaitu Abu Talib radhiyallahu taala anhu dari umur 8 tahun dididik di rumah Abu Talib sampai umur 12 tahun. Di 12 tahun ngikutlah perniagaan bersama Abu Talib. Ya, itu semua udah kita ceritain ya. Sampai di umur belasan atau sampai 21 tahun, dari 15-17 beliau mulai mengembala kambing. Sudah juga sedikit sekelumit aja ya. Kemudian di umur 21 atau 22 beliau mulai memasuki dunia perniagaan. Bagaimana beliau mengambil cara berdagang, cara berniaga, sehingga Rasulullah SAW menjadi pemuda pedagang yang mahir di zamannya. Mahir di zamannya. Beliau ngambil barang di Mekah, ya, dari pengusaha-pengusaha di Mekah, beliau dagangin di Mekah. Keuntungannya dikatakan didagangkan ke Syam, pergi ke Syam, ya, sampai di Syam udah dagang yang laku, beli dagangan yang ada di Syam, pulang ke Mekah dijual di Mekah. Itu kisaran umur 24 tahun. Karena dari 21 sampai 24 atau 23 dikatakan, ya 24, banyak investor-investor Mekah melihat Nabi Muhammad ini mahir dalam berdagang, jujur, santun, lembut, apalagi
akhlak, etika, nggak pernah berbohong, terus ditekuni oleh Rasulullah SAW. Banyak investor-investor Mekah, mereka mengasih modal, sama sekarang. Ya, orang kalau jujur, orang kalau lembut, santun dalam berdagang, memudahkan dalam berdagang, ya itu banyak nanti investor, orang ngasih modal, orang percaya. Begitulah Rasulullah SAW. Banyak investor-investor Mekah yang nggak mau capek karena ngelihat nih Muhammad al-Amin, itu Rasulullah SAW, begitu mahir, sehingga salah satu pengusaha besar di Mekah itu bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ini melihat dan mendengar, karena Siti Khadijah perempuan pengusaha tapi nggak pernah kelihatan orang laki, nggak pernah kelihatan orang cowok-cowok, ya. Karena beliau ini punya budak namanya Maisarah. Namanya Maisarah ini orang laki, bukan perempuan. Maisarah itu orang laki, kita taunya perempuan, makanya namain anak perempuan Maisarah. Boleh-boleh aja sih nama doang. Tapi Maisarah aslinya itu budak sahayanya Siti Khadijah binti Khuwailid, orang laki. Kok namanya Maisarah? Dahulu ini banyak orang dikasih julukan. Kenapa dikatakan Maisarah? Dari kalimat yusur, mudah, gampang, enteng. Karena Maisarah ini paling sebet, nah bahasa sebet paling enteng kalau disuruh-suruh sama Siti Khadijah, paling gampang aja dah. Maisarah ambil ini, Maisarah ambil itu, Maisarah bawa ini dagangan, ini pesuruhnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah dijulukin sama orang-orang Mekah dan dijulukin juga oleh orang-orang Mekah, dan Siti Khadijah pun manggilnya Maisarah. Kenapa? Mudah aja nih kalau urusan sama Maisarah nih, enak aja udah. Ya, nggak pernah ngomong nggak pernah ngomong nggak bisa tuh Maisarah, enteng aja udah. Iya, makanya dijulukin Maisarah dari kalimat yusur, mudah, karena gampang aja Maisarah kalau disuruh, mau aja udah. Ya, sehingga jadi Maisarah itu orang lah, bukan orang perempuan. Maisarah mau pakai H ya terserah, jadi perempuan, boleh-boleh aja sih. Perempuan yang mudah, perempuan yang enteng, perempuan yang gampang. Ya, tapi gampang dalam kebaikan. Nah, mendengar ya info di Mekah nih ada seorang pemuda yang jujur, yang tekun, yang mahir, yang cerdas, yang santun dalam berdagang. Siti Khadijah nyuruh Maisarah, wahai ya Maisarah, kau dengar yang namanya Muhammad? Iya ya. Maisarah kalau bersama Siti Khadijah kalau ngomong nggak langsung tatap muka ya, selalu dibalik tabir. Nggak kayak perempuan sekarang, selalu dibalik tabir karena orang laki ini, orang laki. Ya. Kau dengar ada Muhammad al-Amin? Iya. Coba tawarin kepada dia. Aku ingin taruh modal. Secara selain Siti Khadijah udah ada nih orang yang naruh modal ke Rasulullah SAW. Akhirnya ditemuin oleh Maisarah, kata Rasulullah, ya udah aku terima. Emang udah ada kok yang lainnya. Kemudian, tapi pemodal besar dikatakan kala itu adalah Siti Khadijah. Iya, pemodal besar, kalau ngasih modal tuh gede, besar untuk bawa barang dari Mekah, jual di Syam, sampai di Syam selesai, pulang lagi ambil barang yang di Syam, jual di Mekah. Nah, Maisarah ini ditugasin sama Siti Khadijah, suruh ngeliatin, suruh jagain, suruh jadi partnernya Rasulullah SAW, suruh jadi partner dagang. Partner di sini maksudnya suruh bantu-bantu, di Mekah suruh bantu-bantu kalau ada apa yang ngambil kulakan barang. Bahasa Arab ke bahasa sekarang untuk kulaan. Kulakan barang, ambil grosiran, ngangkat-ngangkat. Mau Haji Maisarah.
Sampai akhirnya ditugaskan untuk sampai waktunya untuk ke Syam. Sampai di Syam banyak kejadian-kejadian yang Maisarah lihat dari Rasulullah SAW. Kejadian-kejadian mukjizat, kejadian-kejadian kelebihan Nabi Muhammad SAW. Di luar itu, Maisarah ini paling demen kalau ditugasin suruh nemenin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Maisarah ini budak saja. Di Mekah itu kalau pesuruh-pesuruh budak tuh diomelin aja tuh, dibentak, disengin, diapa, udah dah, pada zolim orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, dipecut, pokoknya tanpa sopan. Kalau Rasulullah SAW enggak. Kalau waktunya makan harus makannya mau sama Maisarah, ngangkat-ngangkat, ngebantuin, nggak pernah bentak Maisarah. Akhirnya jalanlah mereka ke Syam. Perjalanan ke Syam itu dahulu lama, jauh. Dari Mekah ke Syam itu bisa 40 hari lamanya. Itu kalau pakai onta yang atau kuda atau kendaraan, ya, itu dengan kosongan gitu. Yang kosong maksud kosongan, nggak bawa dagangan, nggak bawa beban berat. Nah, Rasulullah SAW kalau ke Syam itu berduaan sama Maisarah. Rasulullah SAW berduaan dengan Maisarah. Rasulullah ini bawa onta sama dagangan banyak, tapi kafilahnya cuma berdua doang nih, Rasulullah dengan Maisarah. Nggak pernah lebih, berduaan aja ke Syam 40 hari, 30 hari. Tapi dikatakan oleh Maisarah di dalam sirah, itu perjalanan yang mesti 30 hari terkadang jadi 20 hari. Karena kendaraan-kendaraannya Rasulullah yang bawa-bawa berat tuh, jalannya tuh apa ya, konstan, apa namanya, stabil, nggak ada yang capek, nggak ada yang apa, dan berkahnya waktu kalau jalan bersama Rasulullah SAW. Waktunya makan duduk, waktu istirahat, onta-ontanya istirahat. Tapi bawa ontanya ini banyak, lebih dari 10 onta terkadang, berduaan doang, nurut aja tuh sampai Syam. Coba kita bawa satu kambing dari ujung lobi-lobi sampai musola aja. Kambing, jangankan onta, mending nurut. Satu sapi sekampung, lobi-lobi keluar bawa sapi. Turunin sapi buat korban. Dari ujung lobi-lobi sampai musola sekampung keluar buat ngebantuin. Ya, Rasulullah enggak bawa lamanya, ikut sallu ala Muhammad. Kemudahan sampai dikatakan oleh Maisarah, setiap perjalanan kalau lagi dagang, lagi niaga ke Syam, itu setiap langkahnya itu nggak pernah berasa panas. Semua dari binatang ujung sampai depan sampai ujung belakang itu diawanin di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awan yang mendung diawanin. Terus pokoknya banyak kejadian-kejadian yang di luar itu, kejadian itu malah dari santunnya Rasulullah. Maisarah ini demen banget, kayak nggak berasa safar gitu kalau sama Rasulullah SAW. Enak aja gitu sama Nabi Muhammad, nggak ada beban gitu, nggak beban capek, nggak enak. Sallu ala Muhammad. Akhirnya berjalan sampai sebelum masuk kota Syam yang dahulu kita udah pernah cerita, tempat pendeta Bahirah atau Buhairah. Ya, pernah kan cerita. Nah, Buhairah atau Bahirah itu udah meninggal waktu Rasulullah umur 24 tuh udah meninggal. Tapi tempat pendeta gereja itu atau tempat ibadahnya mereka itu masih ada. Masih ada. Nah, pengganti Buhairah atau Bahirah ini pun masih ada. Dan ada salah satu pendeta yang dahulu kebiasaannya Buhairah, ada Buhairah di situ, ada Bahirah, ngelihat setiap saat ngelihat ke jendela, ngikutin atau cari tahu bahwa nanti ada kafilah-kafilah yang lewat, salah satunya kafilah
bahwa di situ adalah nabi akhir zaman. Ini satu pendeta setelah peninggalnya Ibu Haira, nggak disebutkan namanya, ya, nggak disebutkan namanya, tetap ngelakuin apa Ibu Haira lakuin dulu, sehingga pas suatu hari yang Rasulullah lewat dengan Maisarah, ngelihat dari ujung onta yang paling depan kok mendung dia. Dilihat ontanya banyak lah, tapi dilihat kok cuma 2 orang doang. Kebingungan nih pendeta keluar, dilihatin, berhenti, singgah. Karena memang di gereja itu yang kemarin kalau memang belum sempat dijelaskan, gereja itu dibangun di sebelah pohon. Yang pohon Nabi Muhammad duduk tuh waktu Abu Thalib dan teman-temannya lagi kafilah mau ke Syam, pada diundang makan. Nah, itu pohon memang mereka para pendeta-pendeta terdahulu, orang-orang jahiliyah, orang ahli kitab itu tahu itu salah satu tanda nabi. Mamin nabiyyin, tidak ada satu nabi, di dalam sirah dikatakan, kecuali kalau lewat itu pohon singgah di itu pohon, salah satu tandanya. Dan memang subhanallah, setiap orang yang kafilah lewat, mau berapa hari, mau berapa waktu, itu mau berapa tahun, nggak pernah ada yang singgah di itu pohon kecuali nabi. Nabi siapa aja dahulu, kecuali nabi, singgah di situ. Yang kategori nabi yang dinobatkan menjadi nabi, mesti kalau lewat itu pohon singgah di pohon. Paham nggak nih maksudnya? Nabi siapa aja kalau lewat itu pohon mesti, dan itu ada di kitab-kitab mereka, kitab Injil terdahulu. Dilihatin sama di pendeta, lama-lama berhenti, singgah, oh singgah, dilihatin, singgah teteh duduk di bawah itu pohon. Tambah yakin lagi nih, ini nggak ada yang singgah di sini kecuali nabi, ya. Dan ini pendeta juga dengar dari Bu Haira dulu, dia pernah ketemu dengan anak kecil yang tanda-tanda kenabian penuh ada di dirinya, tapi ini pendeta yang baru nih belum lihat. Akhirnya dilihat, ditungguin, oh nih itu nabi, itu satu orang agak dewasa atau remaja, yang satu masih kecil. Karena Maisarah ini beda umur ya sama Rasulullah SAW, nggak satu umur belasan Maisarah ini. Sekali lagi, Maisarah orang laki, ya, yang suruh nemenin Rasulullah SAW niaga atau dagang ke Syam. Subhanallah, memang Maisarah ini izin sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad singgah di bawah pohon, duduk di bawah pohon, Maisarah izin mau buang hajat, mau cari kamar mandi atau toilet, atau mau buang air jauh. Diikuti nama di pendeta di Maisarah. Begitu agak jauh dari Nabi, ikuti. Hei ya gulam, wahai anak kecil, ya, engkau siapa? Aku Maisarah. Gitu. Ya, kau dari mana? Aku dari Mekah. Oh, terus itu teman kamu siapa itu? Ada apa emang? Karena ini pendeta pengen tahu nih, cuman nggak nanya langsung ke Nabi Muhammad. Kalau dahulu baik Bu Haira nanya langsung kepada Rasulullah. Bedanya pendeta yang sekarang ini enggak nih. Kenapa? Dia waktu Rasulullah singgah, itu pohon korma nunduk, ditutupin Nabi Muhammad jangan sampai kena panas. Shallu ala Muhammad. Diliatin tuh pohon nunduk, tuh pohon ngerendam, tuh pendeta. Makanya diubernya, siapa yang diuber? Maisarahnya. Ingat sekali lagi, Maisarah orang laki. Maisarah orang laki. Ditanya, itu siapa itu? Itu orang Mekah juga. Itu tuan saya, itu bos saya tuh. Oh, siapa namanya? Bingung misal. Namanya Muhammad. Abahnya siapa namanya? Ya dia seorang Muhammad bin Abdullah, kalau nggak salah saya dengar. Siapa dia tuh?
Bingung nih Maisarah nih, pendeta ngapain lagi, kepo bener. Ini kan kalau zaman sekarang disebutin sama Maisarah yang sepengetahuan nih Maisarah, bahwa dia anak yatim di umur 6 tahun, beliau masih di dalam kandungan, saya dengar ayahnya meninggal di umur 6 tahun, ibunya meninggal di umur 6 tahun, dididik oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. 8 tahun kakeknya meninggal sampai umur sampai sekarang dididik oleh pamannya. Dan dia begini terus ceritain sama Maisarah. Oh iya. Udah. Seru sifat-sifatin Nabi Muhammad ya pendeta tambah. Oh iya. Udah. Makasih ya. Makasih udah. Terima kasih udah kasih informasi yang bagus gitu. Jalan nih pendeta. Tar dulu kata Maisarah. Tar dulu. Pak, tar dulu, Pak. Tar dulu. Kenapa engkau nanya si Muhammad? Ada apa rahasia yang engkau tanya? Apa yang kau ingin tahu daripada info tentang dia? Akhirnya kata pendeta, ya gulam, engkau nggak tahu siapa dia? Enggak, aku nggak tahu. Taunya ini tuan saya disuruh jagain beliau, suruh nemenin beliau ke Syam. Saya nggak, karena Rasulullah belum jadi nabi saat itu. Kata ini pendeta, dia adalah nabi akhir zaman ini. Sallu ala Muhammad. Sampai situ doang tuh pendeta ngasih tahu. Pendeta pun nggak ada di dalam sirah, nggak ada lagi ya apa akhirnya nih pendeta masuk Islam atau enggak. Kalau Buhairah ada riwayat menyatakan, kalau aku sampai bertemu di zaman dia di waktu dia dinobatkan menjadi nabi, aku akan beriman kepada dia. Tapi kan udah meninggal Buhairah. Nah ini pendeta nggak ada tuh riwayat seperti itu. Akhirnya tambah yakin, tambah heran Maisarah. Jalanlah ke Syam. Di perjalanan heran, dikit-dikit ngeliat ke atas, iya tuh awan ya, tuh awan tuh, kita nggak kepanasan. Perjalanan berhari-hari bermalam-malam, nggak ngerasain panas, nggak ngerasain kedinginan, enak aja nyaman. Sallu ala Muhammad. Berduaan doang dengan Rasulullah. Ya khair, nikmat banget jadi Maisarah ya. Nikmat nggak jadi Maisarah? Belum tahu Nabi tuh, belum dinobatin jadi Nabi. Ya, sallu ala Muhammad. Jalanlah beliau Rasulullah SAW sampai kota Syam. Di Syam Rasulullah SAW ya dengan mudahnya, dengan entengnya ngejual-jual barang dari Mekah. Nggak ngeberatin kata Maisarah di dalam sirah. Ya, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara kata Rasulullah di dalam hadisnya setelah menjadi nabi. Oh ya, pengusaha, pedagang yang berkah dari akan mendapatkan berkah. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Pedagang yang berkah dari Allah itu yang mudah aja, gampangin orang beli dan gampangin ngejualnya. Itu mau jadi pedagang yang dapat keberkahan dari Allah, kalau ngebelinya enteng, jualnya juga enteng. Nah Rasulullah nih bawa dagangan nih dari Mekah ke Syam, enteng aja. Berapa nih harga sekian, bisa nggak sekian? Bisa. Saya beli ya, beli, jual. Ini berapa? Dikatakan dalam sirah itu datangnya Rasulullah ke Syam, hari itu juga dagangan habis. Yang mana kebiasaan orang-orang Mekah kalau di Syam ini lama dagangan laku. Kalau Rasulullah bawa dagangan hari itu juga habis kata Maisarah. Kita nyampe nih, baru mau masuk pintu Syam, orang pada ngeruputin kita nih. Ini berapa nih? Ini berapa? Ini sekian. Bisa nggak sekian? Misalnya ini berapa nih? 10.000. Bisa nggak 8.000? Bisa. Saya beli ya, jual. Ini bisa. Berapa nih? 20.000. Bisa nggak 18.000? Bisa. Saya beli ya, jual. Begitu Nabi Muhammad. Enteng aja. Tuh, dan jujur. Dan Rasulullah terkenal jujur, dilihatin namanya Maisarah. Jujur. Terkadang tuh misalnya kualitasnya ini bahan kurang bagus, Nabi Muhammad ngomong itu pedagangnya itu tuh satu kampung misal sama saya, itu bahannya sama, cuman bagusan itu tuh, kalau ini KW1 atau KW2 tuh Nabi Muhammad tuh. Kalau kita kan kagak, lalu jangan beli sama dia. Ulah gue tahu banget tuh modalnya di mana berapa, murah gue tahu tuh bahannya di mana gue tahu. Gue tahu tuh dagangannya. Ada nggak? Kalau Rasulullah enggak.
Kalau barang orang lebih bagus, diakuin tuh barang orang yang bagus. Kalau gitu kan kagak. Mau kagak mau barang kita kudu bagus. Hah? Jangan beli sama dia, gue tahu banget belinya sama siapa. Tapi kan orang kan pengen tahu kualitas. Kalau Rasulullah SAW enggak. Ini ada yang itu. Kalau ini bagus, dia bilang bagus. Kalau kurang bagus, jangan beli sama yang di situ. Jadi di pasarnya tuh. Sehingga orang tuh asyik kalau beli sama Nabi Muhammad, enjoy, nyaman. Orang-orang Syam nih, kalau Muhammadul Amin datang, nyaman dia, nyaman, asyik tuh beli. Hari itu juga habis, dan hari itu juga habis. Hari itu juga kebesokannya beli belanjaan barang yang ada di Syam. Satu hari juga itu modal yang tadi habis ngejual barang dari Mekah dihabisin untuk beli barang yang ada di hari itu juga habis. Ngejualnya enteng, ngejualnya mudah, beli barang juga ada orang jual gampang, beli busut, adil. Ini kenapa begini nih? Wah, ini kenapa begini? Ini kayaknya, kayaknya padahal dia cuma beli, masih kayaknya juga. Ya, orang kalau ngejual samhan idza ba'a, mudah enteng kalau ngejual, samhan idza syara, kata Rasulullah SAW. Kalau beli juga enteng, ente jual enteng, belinya enteng, itu dapat keberkahan tijarah kita, jual beli kita, dagangan kita. Mau dapat dagangan yang berkah itu. Ya nggak, beli gampang. Ini berapa? Ini sekian. Bisa nggak sekian? Oh nggak bisa. Ya udah beli. Itu Rasulullah. Bisa nggak sekian? Bisa. Ini berapa? Sekian. Nggak bisa. Bisa nggak sekian? Bisa kurang nggak? Kata Rasulullah. Bisa. Ada jual tawar menawar, ada. Oh bisa, dibeli sama Rasulullah. Kalau kita kan berapa ini? 20.000, 18.000 ya. Tawar lagi nih 18.000 nih. Kita tawar nih, kita lagi nawar 18.000. 18.000. Iya. Ya udah dah. Kayaknya kurang lagi nih, enak nih 16.000. Lu kan barusan menawar 18.000. Kayak nawar lagi jadi. Ini enggak, kadang nih gitu ya, astagfirullah. Enggak ada sih orang sini. Iya. Enggak ada orang. Tapi akhirnya pindah kemari juga. Pindah kemari. Ya. Begitulah Rasulullah SAW. Pulang hari kedua nih. Hari pertama sampai dagangan dari Mekah. Hari kedua beli dagangan yang di Syam, selesai. Modal buat beli dagangan dari Syam habis. Jalan pulang. Langsung tuh Nabi Muhammad tuh kalau apa-apa. Kalau orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang ada di Mekah enggak. Mereka leha-leha dulu di Syam. Naudzubillah, ada yang mabok-mabokan, main perempuan. Wah, naudzubillah. Kalau Rasulullah SAW enggak, hajatnya udah terpenuhi, urusannya selesai, besoknya urusan yang untuk beli barang di Syam udah selesai, balik pulang. Nggak ada tuh leha-leha, nggak ada tuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga selesai, saat itu juga pulang berhari-hari perjalanan sampai kota Mekah. Belum masuk ke kota Mekah terlihat tuh kafilah. Kan kafilahnya banyak, ontanya kan banyak nih Rasulullah. Kafilah datang, pedagang datang dari Syam, datang. Dilihat dari kejauhan, sampai dekat sebelum pintu, dikatakan sampai Bab Syaibah, pintu Mekah namanya Bab Syaibah. Itu Muhammadul Amin, boleh pulang. Udah pulang, dibawa barang dagangan. Paling asyik orang Mekah, paling asyik lagi kalau Rasulullah pulang bawa dagangan, paling seneng. Kenapa? Rasulullah pasti duluan nih, paham nggak? Rasulullah pasti dulu, karena orang-orang Arab yang lain nih masih pada leha-leha di Syam. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu baru balik. Ya enggak, habisin keuntungan, kadang setengah dari keuntungan dibikin foya-foya dulu di Syam, karena Syam lebih maju dari Mekah dahulu, maksudnya tempat-tempat hiburannya. Ya, akhirnya Rasulullah, Muhammad al-Amin, dikerubutin tuh, dikeroyok tuh Nabi Muhammad. Maksud dikeroyok apa? Dikerubutin dagangannya, dijual, dibeli. Saat itu juga belum sampai rumah Rasulullah SAW. Sehari itu juga habis. Itulah keberkahan Nabi Muhammad. Habis dagangan, habis. Maisaroh girang,
terheran-heran Maisarah. Sejak bujak kita dagang nggak begini banget. Sejak bujak ya orang-orang Mekah kalau dagang nggak begini banget. Ini berkah belum masuk ke Mekah udah habis dagangan. Wah kalau kita kan ya sampai jaga lilin biar berkah. Jaga lilin. Ya Allah, diapain aja tuh toko kayaknya udah disembur pakai air mawar, air mati. Ya, karena nggak punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya loh. Iya loh. Rasulullah belum sampai masuk kotaknya udah habis. Selesai itu dagangan. Dan saat itu juga kalau udah dagangan habis, setoran tuh ke investor-investornya. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad nggak tidur, nggak pulang, nggak tidur kecuali setoran dagangan, setoran modal dan keuntungan udah diberikan kepada investor-investor. Shallu ala Muhammad. Tuh pelajaran tuh buat kita tuh. Kalau diamanatin sama orang, jangan besok-besokan. Rasulullah nggak pernah. Hari itu habis, hari itu juga dalam keadaan letih pulang safar berhari-hari itu ke Syam berhari-hari, bukan kayak condet ke Roblong, jauh banget, capek kan besoknya hitungan dulu enggak. Nabi Muhammad saat itu juga ngitung, saat itu juga dibalikin dan nggak pulang ke rumah dan nggak tidur ke rumah dulu Rasulullah SAW, kecuali dibalikin. Begitu dibalikin ke fulan, salah satunya kepada Siti Khadijah. Dikasih ini modal sekian, engkau kasih aku modal sekian, tapi selalu ngasihnya kebalik tabir, nggak pernah bertemu dengan Siti Khadijah. Ini modalnya sekian, ini keuntungannya sekian, dorong nih rumah satu lagi sampai selesai. Udah selesai baru pulang. Shallu ala Muhammad. Dikasih keuntungan dari itu juga diterima. Gak kayak gitu kan, modal berapa ya, modal 1 juta, gue dapat berapa nih? Wah gue dapat berapa, belum lo dagangin. Ya begitu, lo belum dagangin ya. Hal hasil Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah sering bermuamalah dengan Rasulullah SAW, melewati Maisarah. Siti Khadijah terkenal dengan kecantikannya, terkenal dengan dagangnya beliau, cantiknya beliau, terkenal. Cuman orang nggak ada yang pernah ngeliat, cuman tahu deh. Karena beliau ini pernah nikah 2 kali sebelum nikah bersama Rasulullah SAW. Dan banyak orang-orang Mekah yang melamar Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nggak mau Siti Khadijah, banyak yang ditolak sama Siti Khadijah. Puluhan laki ditolak sama Siti Khadijah, puluhan laki nggak mau. Siti Khadijah pengusaha, pedagang, pengusaha, kaya raya, paras cantik, paras lembut, paras luar biasa radhiyallahu taala. Akhirnya Siti Khadijah melihat muamalatnya Rasulullah SAW, ya apa yang dikatakan, tertariklah dengan Rasulullah SAW. Shallu ala Muhammad. Makanya dikatakan dalam berdagang itu ada keberkahan. Salah satu keberkahannya terkadang orang melewati dagang itu bisa dapat jodoh. Tuh mau berkah dagang. Ini kagak dagang kagak lu nyender aja. Dagang biar berkah. Salah satu keberkahan terkadang dapat seperti Siti Khadijah melihat perangainya Rasulullah, diteliti itu, dilihat penghasilan kok bener, kok jujur, padahal nggak pernah ketemu dengan Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah mencari bagaimana caranya agar Rasulullah nikahin Siti Khadijah. Tuh Shallu ala Muhammad. Siti Khadijah nggak mungkin ngomong sama Maisarah. Kenapa? Maisarah orang laki. Kalau ngomongin soal nikah ada sedikit aibah, karena Maisarah tetap orang laki. Cari akal, cari pikiran gimana. Ada sahabat Siti Khadijah bernama Nafisah. Ini baru perempuan, Maisarah laki. Nafisah.
Nafisah dipanggil oleh Siti Khadijah, sahabatnya, datang ke rumah Siti Khadijah, ibaratnya curhat kalau sekarang ya, curhat. Nafisah, iya, ya kenapa ya? Begini, ini umpama, iya, begini. Kamu dengar ada orang laki yang di Mekah, anak muda, namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah, Muhammad al-Amin. Oh iya, dengar tahu. Kenapa emang? Tahu nggak sifatnya dia? Cie, mulai deh nih. Ya. Kagak. Emang apa? Udah jujur banget. Saya kan ada joinnya sama dia. Oh gitu? Iya. Emang gimana? Iya, Maisaro kalau cerita beganu. Maisaro kalau cerita beganu. Lah jujur banget ya? Iya. Terus, kok keuntungan saya tambah banyak. Wah, terus saya pengen dia ngelamar saya. Wah, mulai deh. Oh begitu? Iya. Urusan saya. Kata Nafisah, urusan saya. Jadi, udah urusan saya, rapi. Wah, Nafisah buru-buru. Kalau begitu sekarang juga kata Nafisah, saya mau ke rumah Muhammad al-Amin. Oh ya udah, segila. Dikatakan Rasulullah SAW di situ ada masih di rumah Abi Thalib, masih ada Abu Thalib, masih ada anak-anaknya Abu Thalib. Ya. Siti Nafisah datang kepada Rasulullah SAW, memberi salam, kemudian ngomong, bertanya nih Nafisah. Ya, kalau sekarang mak comblang berarti ya. Ya Muhammad, aku punya pertanyaan kepada engkau. Iya. Kenapa engkau nggak nikah? Kata Rasulullah SAW, belum waktunya. Karena aku belum mapan, kata Rasulullah SAW. Aku masih beranjak dalam berniaga. Ya, masih belum mapan untuk nikah. Min qilladatil yad katanya di dalam sirah. Min qilladatil yad ini ya, yang aku milikin belum mapan. Kemudian Nafisah ngomong, kenapa kau enggak nikah dengan perempuan yang tidak butuh, yang sudah berkecukupan, yang kaya dan berkecukupan, dan enggak perlu lagi kebutuhan-kebutuhan darimu? Kata Rasulullah, siapa yang kau maksud wahai Nafisah? Bingung nih Nafisah, langsung ditembak sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang kau maksud wahai Nafisah? Itu siapa? Bingung kan Nafisah gimana? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Iya. Lah dia bos saya. Maksudnya, saya kan dagang sama dia, saya ngambil barang, dia ngasih modal. Iya. Dan juga Khadijah ini terkenal kalau dilamar sama orang pada ditolakin semuanya, apalagi saya. Saya bangun daripada penggembala kambing. Saya anak yatim piatu, kata Rasulullah SAW. Saya yatim piatu. Saya di sini sekarangnya masih numpang, masih dengan paman saya. Saya penggembala kambing. Baru-baru aja nih setahun, 2 tahun, 3 tahun saya coba dagang. Masa iya Khadijah mau? Berapa banyak puluh laki yang ditolak-tolak sama Siti Khadijah, dan yang ngelamar sama Siti Khadijah nih pengusaha-pengusaha Mekah, orang-orang kaya di Mekah ditolak-tolakin, dan orang-orang terhormat yang ada di Mekah ditolak-tolakin sama Siti Khadijah. Kata Nafisah, lah itu urusan saya, udah urusan saya. Yang penting mau nggak? Katanya Rasulullah, nggak mungkin mau Siti Khadijah. Engkau mau nggak wahai Muhammad al-Amin? Kalau Khadijah mau, ya udah sampai situ. Udah mau kan? Mau, urusan saya. Pulang sih, udah bisa. Nah bisa pulang ke sini Khadijah. Ya Khadijah, ya. Gimana Nafisah? Udah rapi. Rapi gimana? Udah mau. Mau apa nih mau? Udah Muhammad al-Amin mau. Mau apa? Iya katanya
engkau banyak yang ngelamar tapi ditolak. Terus saya bilang, udah mau nggak? Ya mau. Kalau Siti Khadijah, ya udah mau. Benar. Engkau gimana? Mau. Balik lagi Siti Nafisah ke Rasulullah. Ya Muhammadul Amin, ya Muhammadul Amin. Udah Siti Khadijah, lagi mau gimana? Udah mau. Kapan pertemuannya? Hari ini juga atau besok? Langsung ditemuin. Dikatakan di dalam sirah, Rasulullah membawa Abi Thalib dan membawa Sayyidina Hamzah untuk melamar atau meminang Siti Khadijah. Siti Khadijah ya ditemani atau didampingi oleh ayahan ya, Al-Khuwailid. Riwayat mengatakan oleh Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Salah satu ahli kitab. Nantinya ketika Rasulullah udah turun dari Gua Hira, yang mana Waraqah bin Naufal itu yang kasih ya, yang ditanya oleh Siti Khadijah tentang ketakutannya Rasulullah SAW yang sedang saat itu juga wahyu pertama turun. Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah, ditemuin, dinikahilah oleh Rasulullah SAW di umur 25 tahun. Shallu ala Muhammad. Ya. Ya. Berapa maharnya? Dikatakan yang kemarin sudah 20 ekor unta. 20 ekor unta mahar dari Rasulullah kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Dikatakan apa ini? Inti untuk menjawab sangkaan-sangkaan orang-orang orientalis atau liberalis yang mana mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu nikah sama Siti Khadijah numpang hidup, numpang mujur, karena Siti Khadijah tuh udah kaya, udah punya duit banyak. Tuh, mereka nggak baca sejarah, taunya ngehujat doang, ngehujat doang. Padahal Rasulullah maharnya 20 onta. Sekarang aja satu onta coba kebun binatang gini ke taman safari tanya, dijual nggak tuh onta? Kalau dijual berapa ratus juta? Nah, jangan kan pergi ke Mekah kejauhan, belum ongkosnya, ongkosnya buru ratusan juta sekarang. Kalau 20 ekor unta berapa? 2 miliar. Maharnya 22 miliar. Shallu ala Muhammad. Untuk apa? Untuk menjawab sangkaan dan ya klaim-klaim dari orientalis dan liberalis bahwa Nabi Muhammad itu nikah kepada Siti Khadijah cuma numpang mujur, numpang hidup. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah. Memang dikatakan Siti Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Maksudnya apa? Karena dia suaminya, dikasih segalanya dan dikelola oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam berdagang, dalam niaga, terus usaha dikelola karena ini orang laki, jadi diserahin. Bukan Nabi Muhammad numpang hidup atau numpang mujur. Kenapa? Maharnya nikah aja 20 ekor onta. Kala zaman Nabi Muhammad SAW, pemuda-pemuda nggak ada yang begitu kalau nikah. Shallu ala Muhammad. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya nikahnya Rasulullah SAW ya setelah dengan Siti Khadijah, ya banyak orang yang menyatakan ya terutama orang-orang orientalis, ya banyak orang-orang orientalis ini mereka ini melihat sejarah, bukan belajar. Ada orang belajar, ada orang melihat tuh cuma gitu doang tuh, habis itu ngomong begini langsung ngejudge, nilai. Kalau belajar tuh benar-benar diresapin, mana yang baik, mana yang bagus, begitu. Itu orang belajar. Ini orang-orang yang tadi ngeliat doang, denger. Wah begitu. Nah begitu. Oh Rasulullah cuma nikah karena hawa nafsu. Ada lagi yang ngomong kayak begitu. Kenapa? Buktinya nikah banyak banget. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang menyatakan bahwa Rasulullah itu nikah banyak karena untuk hawa nafsu. Kita lihat dalam pernikahan Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah. Rasulullah umur berapa? 25. Umur 25. Siti Khadijah umur 40 tahun. Beda berapa tahun? 15 tahun. Lagi ganteng-gantengnya tuh umur 25. Lagi cakep. Dan Rasulullah emang paling cakep. Mau sampai ya, Rasulullah makhluk yang paling cakep. Tapi tetap ya dengan umur yang 40 tahun.
kalau memang karena hawa nafsu, kalau numpang bujur tadi udah kejawab. Kalau memang hawa nafsu, berapa banyak gadis-gadis yang ada di Mekah yang siap kala itu untuk nikah dengan Muhammad bin Abdullah. Shallu ala Muhammad. Banyak di dalam sirah. Wah, gadis-gadis, orang-orang tua yang pada punya gadis, pada siap nikahin sama Rasulullah SAW. Nggak sibuk dengan hawa nafsunya. Shallu ala Muhammad. Ya, bukan ya. Dan juga Rasulullah SAW menikah banyak pun, yang poin ketiga, Rasulullah nikah poligami itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah setelah meninggal Siti Khadijah? Karena baru ada anjuran atau ada izin dari Allah boleh nikah yang banyak. Kalau memang hawa nafsunya setelah nggak lama dari Siti Khadijah, masih umur 25 tahun, jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Fasenya berapa tahun tuh? 15 tahun. Betul. Rasulullah waktu umur 40 tahun, Siti Khadijah umur berapa? 55 tahun. Kalau memang buat hawa nafsu dalam fase sebelum jadi Nabi, Rasulullah udah kawin sono sini. Shallallahu alaihi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau jalan tuh ada petunjuk baru, segala perilakunya. Apalagi setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi masih, dan penobatan menjadi nabi Rasulullah SAW, menjadi rasul dan menjadi nabi masih dalam pernikahan bersama Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah aja nggak semena-mena gitu udah jadi nabi boleh mau kawin sono kawin sini, enggak. Shallu ala Muhammad. Kenapa? Kembali lagi ke tadi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shallu ala Muhammad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini semua dikontrol sama wahyu, semua perilakunya, ucapannya kontrol dari wahyunya Allah. Ngapain aja Nabi Muhammad, ngapain, mau jalan, mau diem, mau ngomong, mau bicara, mau ngelakuin apa aja, semuanya kontrol dari wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan sepeninggal. Oke, sekarang orang pada banyak ngomong itu kan Rasulullah ini semena-mena dalam pernikahan, banyak nikah. Oke, kalau kita mau jawab nih tentang pernikahan Rasulullah SAW, pernikahan Rasulullah setelah atau pernikahannya Rasulullah SAW, yang pertama terkadang untuk menaikkan derajat sahabat-sahabatnya, Kenapa? Karena sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Siti Khadijah, Rasulullah itu nikah dengan Siti Aisyah. Putri siapa? Putri Sayyidina Abu Bakar. Nikah dengan Siti Aisyah, nikah dengan Siti Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Untuk apa itu? Untuk menaikkan sahabat-sahabatnya, menaikkan derajat sahabat-sahabatnya, dan juga untuk menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya. Bukan karena ngambil kepentingan dari teman-temannya atau sahabat atau dari murid-muridnya, enggak. Biar menjadi hubungan baik dan hubungan kerabat yang baik bersama Sayyidina Abu Bakar dan bersama Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Itu. Yang kedua, ada istri yang lain, yaitu Juwairiyah. Rasulullah SAW terkait nikah itu tatatu. Ini tujuan Nabi Muhammad nikah banyak, atau nikah lebih dari satu. Yang kedua, Rasulullah terkadang nikah itu untuk mengislamkan satu suku. Itu ketika nikah dengan Siti Juwairiyah. Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith ini dari Bani Mustalik, kaum atau suku Bani Mustalik. Bani Mustalik ini pernah terjadi perang, kalah.
Bani Mustalik ini nggak ada yang mau Islam. Udah dikasih teguran sekali, 2 kali biar beriman, biar beriman, biar beriman. Dikasih surat, kirim surat suruh beriman, nggak mau, perang. Kalah nih Bani Mustalik. Kalah. Perempuan-perempuan nih dijadiin budak, laki-lakinya dijadiin budak, hartanya diambilin. Paham? Ketika diambil budak, pemimpin Bani Mustalik ini namanya Harith. Harith. Pemimpinnya Bani Mustalik punya anak perempuan namanya Juwairiyah. Akhirnya disamperin oleh Rasulullah SAW. Ditanya, ya Juwairiyah, oleh Rasulullah ditanya, kenapa engkau nggak masuk Islam? Maukah kau masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, aku akan lepas kau nggak jadi budak perempuan lagi. Kata Juwairiyah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini pengen ngomong seperti ini udah lama. Belum lama aku tertidur, aku melihat cahaya dari Madinah masuk ke kamarku. Saat ini juga aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah, dan aku ingin menikah dengan engkau. Dinikahinlah oleh Rasulullah SAW. Begitu dinikahin, ini anaknya siapa? Juwairiyah binti Haris, kepala suku Bani Mustalik. Kepala suku Bani Mustalik. Yang nikahin ayahnya masuk Islam. Begitu masuk Islam dan Siti Juwairiyah masuk Islam, kan tadi tuh udah jadi budak-budaknya para sahabatnya Rasulullah tuh di Madinah, orang-orang Bani Mustalik. Nah, melihat Rasulullah nikah dengan Siti Juwairiyah binti Haris dari kaum atau suku Bani Mustalik, sahabat-sahabat yang udah ngambil budak, udah ngejadiin orang-orang Bani Mustalik jadi budak, dilepas cuma-cuma. Kenapa? Dilepas cuma-cuma dan mereka semuanya dimasuk Islam. Berkat apa? Berkat nikahnya Rasulullah dengan Siti Juwairiyah binti Harith. Jadi tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah nikahin Siti Juwairiyah agar suku Bani Mustalik semuanya masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Shallu ala Muhammad. Tuh, orang kalau belajar sejarah tahu. Paham? Itu nikah sama si Juwairiyah lah, budak dinikahin. Ini orang-orang orientalis nih, orang-orang liberal otaknya nih, tuh budak dinikahin. Kalau nggak nafsu apaan lagi? Lihat dulu dong latar belakangnya. Kenapa Rasulullah nikahin Siti Juwairiyah? Siti Juwairiyah ini putri daripada raja Bani Mustalik, pemimpin Bani Mustalik. Dinikahinlah Siti Juwairiyah. Orang Bani Mustalik akhirnya menjadi Islam. Udah Islam dilepas sama sahabat-sahabat yang udah jadiin orang-orang Bani Mustalik itu budak. Jelas? Jelas. Dan juga ada lagi Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah. Kenapa? Untuk membantu Ummu Salamah. Bantu untuk Ummu Salamah. Ummu Salamah nih ya dalam keluarga yang ya, miskin, kesian, tapi solehah. Solehah. Akhirnya dinikahin oleh Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah nikah ya selanjutnya terkadang untuk menjelaskan hukum syariat. Nah, ini untuk menjelaskan hukum syariat. Seperti apa? Seperti nikahnya Rasulullah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini mantan istrinya Zaid bin Harithah. Nih pelan-pelan nih, ingat. Siti Zainab binti Jahash pernah nikah sama Zaid bin Harithah. Tarik mundur dulu. Siapa nih Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini anak muda, anak kecil yang dididik di rumahnya Nabi Muhammad. Dahulu ada pertempuran, sukunya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini bapaknya namanya Harithah. Dahulu pernah perang suku sama suku.
Dahulu di Mekah ini, di Timur Tengah ini paling demennya sama perang aja udah. Perang, sukunya Harithah ini kalah. Akhirnya si Zaid diambil jadi budak. Diambil jadi budak. Ngelihat Zaid bin Harithah, Rasulullah ambil sama Rasulullah, ditaruh di rumahnya buat ngedidik ini Zaid bin Harithah. Udah lama Harithah datang kepada Rasulullah. Nih. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Zaid anak saya. Dia orang merdeka. Cuman dulu suku saya pernah perang, kalah suku saya. Dia dijadiin budak. Kemudian kan kau beli, kau ambil. Sekarang aku mau minta lagi. Itu bukan anak, itu bukan budak, itu anak saya, kata Harithah. Apa jawab bijaknya Rasulullah SAW? Ya baiklah, kau tanya aja sama Zaid, mau nggak diambil sama engkau? Kalau mau, bawa. Ini udah didik di rumah saya. Kalau dia mau, silahkan. Didatangin sama Harithah. Ya Zaid, kau tahu aku sayang apa siapa? Aku adalah ayahmu, katanya. Ayo pulang kepada ayah. Sesungguhnya Rasulullah udah izinin. Apa kata Zaid? Wahai ayahku, aku lebih baik punya ayah Muhammad bin Abdullah. Aku sekarang pengen jadi anaknya. Shallu ala Muhammad. Rasulullah nggak nahan-nahan. Akhirnya terdengar itu kabar bahwa Sayyidina Zaid anaknya Rasulullah. Paham? Akhirnya jadi perbincangan, jadi omongan bahwa Zaid itu anaknya Rasulullah. Padahal anaknya Harithah. Jelasnya sampai sini jelas dulu kan nih? Jadi orang taunya taunya isu bahwa Zaid ini anaknya Rasulullah. Nah, turunlah ayat. Makanya ada ayat, makana Muhammad aba ahadin. Ya, bukanlah Rasulullah itu ayah daripada seorang. Nggak ada, Rasulullah nggak punya anak lagi. Nah itu untuk menyangkal bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah itu bukan anaknya Rasulullah. Bukan anaknya. Dia pernah jadi budak, diambil, diangkat anak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah beranjak dewasa, Zaid bin Harithah dinikahin dengan Zainab binti Jahash. Dinikahin sama, disuruh nikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini nggak cocok. Dari malam pertama sampai berhari-hari. Akhirnya Siti Zainab binti Jahash ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku udah nggak cocok sama Zainab, sama Zaid. Kenapa? Aku setiap melihat Zaid ini, aku ngebayangin dia budak. Karena dia budak sahaya dulunya. Dan aku orang terhormat nih, Zainab binti Jahash, orang terhormat, keluarga terhormat. Aku setiap mau disentuh dengan dia, aku nih masih ngebayangin dia ini dulu budak. Kata Rasulullah, ittaqillah, sabar, bertakwalah kau kepada Allah. Terusin hubungan dulu. Berapa hari, berapa bulan, nggak kuat lagi Siti Zainab binti Jahash. Kata Rasulullah, akhirnya ngobrol, ditemuin dengan Sayyidina Zaid. Kata Sayyidina Zaid bin Harithah, ya Rasulullah kami udah nggak cocok lagi. Ya udah, belum sempat disentuh, nggak cocok. Begitu nggak cocok, ya Siti Zainab binti Jahash ya melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pisah dan berapa lama udah ada iddah, ya Siti Zainab nikah kepada Zainab binti Jahash nikah kepada Rasulullah. Untuk apa nih? Karena ada perintah juga dari Allah di dalam ayat. Kenapa dia nikahin? Kenapa Rasulullah nikahin? Untuk mematahkan bahwa yang bilang Sayyidina Zaid itu anaknya Rasulullah. Paham? Kenapa dinikahin Sayyidina Zainab nih? Kalau emang mantan mantu, emang boleh dinikahin? Nah, kagak boleh. Benar gak? Ente punya anak laki, nikah sama perempuan, namanya apa itu perempuan itu?
perempuannya si anak apa namanya? Mantu perempuan mahram nggak selama-lamanya? Mantu perempuan mahram selama-lamanya. Begitu akad nikah, saya terima nikahnya anak kita laki nih, ngomong kepada wali si perempuan, saya terima nikahnya atau kawinnya, itu langsung mahram tuh sama kita tuh si perempuan selama-lamanya walaupun nggak disentuh. Jelas? Nah, tapi kalau anak angkat bukan jadi mahram bininya atau istrinya tuh nggak jadi mahram sama kita. Kita ngangkat anak, atau kita ngedidik anak di rumah, nggak usah ngomong bahasa angkat anak, kayaknya agak kasar. Kita ngedidik orang di rumah dari kecil sampai dewasa, kita nikahin dia nih, anaknya tuh istrinya yang perempuan mahram kita nggak mahram. Cium tangan boleh nggak boleh. Ini juga banyak juga orang main salah, paham nggak? Istrinya encing kita nih, istrinya paman kita, mahram nggak sama kita? Nggak mahram. Kita dididik sama paman. Paman ini saudaranya bapak kita. Paman kita punya istri, nikah, istrinya paman kita mahram nggak sama kita? Boleh nggak kita cium tangan? Nggak boleh, nggak mahram. Yang jelas untuk mematahkan bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Rasulullah, mantan istrinya dinikahin sama Nabi Muhammad. Kalau memang Sayyidina Zaid itu anaknya Rasulullah, nggak boleh, haram nikahin Siti Zainab binti Jahash. Tapi karena Sayyidina Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Rasulullah, melainkan anak didiknya Rasulullah, maka mantan istrinya pun boleh dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tujuannya Rasulullah nikahin Siti Zainab apa? Agar mematahkan bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keterangan atau penjelasan atau alasan dan tujuannya Rasulullah SAW, pernikahannya Rasulullah SAW. Ya, insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Yang insya Allah yang ke depan masuk fase tentang penobatan atau menjadi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjadi Nabi, ya kan baru sampai umur 25 nih sekarang, baru 25 dan selebihnya tentang pernikahan. Ya, bagaimana penobatan Rasulullah menjadi Nabi, kejadian-kejadian apa, pelajaran-pelajaran apa, pendidikan apa yang didapetin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Sirril Fatihah.